depan berfungsi sebagai terang bagi keluarga dan orang-orang di sekitar mereka, serta sebagai lambang kehidupan mereka bersatu yang rela berkorban sehingga memancarkan cahaya yang sempurna. Amin. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 22 ayat 1 sampai 2. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan apabila nyawanya melayang. Ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Di dalam nama Allah Bapa dan dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus Pencipta langit dan bumi, turunlah kiranya damai sejahteranya atas kita sekalian. Amin. Jemaat kami undang, kami persilakan duduk kembali. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkau yang menetapkan pernikahan ini. Engkau melihat
kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka pada hari ini. Mereka datang memohon berkat Tuhan atas pernikahan mereka. Sertai dan berkati mereka dengan kasih sayang-Mu. Biarlah kasih Tuhan saja yang mengikat cinta kasih di antara mereka berdua. Isilah senantiasa kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar kehidupan mereka senantiasa dipenuhi damai sejahtera Tuhan, mulai dari saat permulaan hingga akhirnya. Kami percaya damai sejahtera Tuhan yang memenuhi kehidupan kedua anakmu ini telah mereka dapat membangun cinta mereka, membangun kehidupan rumah tangga mereka bersama-sama dalam takut akan Tuhan, sehingga kelak hidup mereka berbahagia. Tuhan Allah kami yang di surga, kami juga memohon dalam ibadah ini, Roh-Mu yang berkuasa atas kami, Roh-Mu juga yang berkuasa atas kedua belah pihak, keluarga Purba dan keluarga Simbol. Kami merindukan Tuhan sepanjang satu hari yang akan kami lalui dalam acara pernikahan kedua anakmu ini, yaitu Welki Pandapotan Purba dan Dona Francisca Simbolon. Semua kami dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan membaca epistel terambil dari Kolose 3 ayat 13 sampai 25. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita membacakannya secara bergantian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu, dan bersyukurlah.
Kita akan mendengarkan persembahan lagu pujian dari grup Sel Elia. Kita kembali menaikkan lagu pujian kita dari nyanyian rohani melodis nomor 151, Ku bahagia yakin betul.
Jadi ya itu tanda sukacita kita setiap tahunnya. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini ketika kami boleh berada di bait-Mu yang kudus, yang dimana Tuhan pada hari ini dilaksanakan pernikahan kudus antara putra-putri jemaat-Mu, yaitu buat Wepi Pendakotan Purba dengan Nona Francisca Simbolon. Tuhan, biarlah kasih-Mu yang mempersatukan mereka lewat pernikahan yang kudus yang akan mereka terima pada hari ini. Berkati Tuhan keluarga besar Purba dan keluarga besar Simbolon yang juga pada hari ini boleh bersama-sama dengan kami untuk menyaksikan putra-putri mereka menerima pemberkatan kudus lewat hamba-Mu. Terangi hati dan pemikiran kami ya Tuhan, dan biarlah lewat kebenaran firman-Mu semakin memperkokoh iman kami, secara khusus kedua mempelai ketika mereka mengakui rumah tangga mereka nantinya. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, karena kami sudah siap untuk mendengarkan dan merenungkan daripada firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada siang hari ini di dalam acara pemberkatan kudus antara Wepi dan Nona yang kami ambil dari kitab Injil Matius 7 ayat 21 dan disambung nanti ayat 24 sampai ayat 27. Demikianlah firman-Nya untuk kita semua. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah rumah itu dan menyebarlah kerusakannya. Amin. Sampai demikian. Bapak Ibu yang terkasih, acara kita hari ini adalah acara cukup dipenuhi sukacita. Karena apa? Karena acara ibadah kita ini adalah acara pemberkatan pernikahan antara kita, yaitu Wepi dan Nona. Jadi tema kita pada saat ini adalah membangun hidup pernikahan yang bahagia. Jemaat Tuhan, di dalam memasuki jenjang pernikahan ini merupakan momen yang selalu diimpikan setiap orang. Ya, khususnya bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah jangan lagi dipilih, dan ini belum membuat sehat. Ya, bagi yang belum menikah, apalagi ini ya, kalau kita orang tua biasanya kalau bulan Desember itu dulu dengan pesta. Kalau kita mau di bulan Desember biar kita rumah baru, sibuk Natal, sibuk pesta, itu yang kita alami dalam kehidupan kita. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kita inginkan ketika sudah menikah? Banyak orang nanti kalau sudah saya menikah, saya sudah bahagia. Karena hidupku gak seperti masa muda lagi. Sudah ada teman sejalanku, sudah ada yang menghiburku, sudah ada yang menopangku, sudah ada teman curhatku. Kami akan berpikir bersama. Itu hal yang positif. Banyak juga mimpi-mimpi ketika ingin berumah tangga itu dibayangkan dunia ini milik
kita berdua, yang lainnya kompak. Selalu yang indah-indah yang dibayangkan ketika memasuki kehidupan rumah tangga. Jika aku sudah menikah, banyak orang yang berkhayal, berumur, berencana akan momen-momen seperti ini juga boleh dialaminya. Jangan terlewatkan. Karena yang diinginkan adalah kebahagiaan. Mungkin itu juga menjadi hayalan kedua mempelai ini. Ya, apalagi seperti ini terjadi perkebunan, kami dulu pernah terjadi perkebunan, bagaimana kehidupan anak dan ini, bagaimana susahnya. Cuci baju sendiri, masak sendiri, yang rumah sendiri, walaupun ada rumah komunikasi ya semua berusaha sendiri. Lalu tadi kedorong kosong dulu, biar ada kawan, biar ada musik, biar ada yang rumah, biar ada masak dan lain sebagainya. Memang ada pasangan nikah yang mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya, menikmati kebahagiaan sampai akhir hayatnya. Ada banyak. Dan banyak juga kehidupan keluarga-keluarga yang sudah berumah tangga hancur, berantakan. Apalagi dengan yang baru-baru viral sekarang ini dalam 1 tahun ini, apalagi yang Batak misalnya 2 orang kasih 2 Batak terus ya karena kita orang Batak ini kenapa saya katakan dalam proses pernikahan di adat Batak ini cukup panjang, bukan besok kenalan langsung menikah sah-sah, tidak. Banyak prosesnya, perkenalannya, menggori-gori ini, mengatasi nama, bertumpul, baru masuk ke jenjang pernikahan. Tapi kenapa ketika pada anak gak suka aku sama dia, gak cinta aku sama dia? Ada baru menikah, sebutnya nama, isi berbeda, cuci dobe kubusan, sisa dobe halaman, kok bisa pakai setengah bisa lari, bisa meninggalkan. Ada apa? Maka saya tanya kepada mereka berdua ini, kalian dijodohkan tidak? Tidak, suka sama suka dengan waktu pertemanan pacaran 9 tahun, cukup lama. Tapi bukan itu patokan kehidupan rumah tangga ini bisa awet sampai 1 tahun. Ini semakin berharga. Membangun hidup pernikahan yang bahagia itu berarti tidak sekedar cinta lagi, tetapi mulailah membangun cinta itu sama halnya membangun sebuah rumah. Perlu modal, perlu fondasi yang kokoh supaya ketika tantangan itu datang tidak mudah tergoncang. Bangunlah pernikahan kalian berdua ini dengan baik. Makanya diperlukan di sini kebijaksanaan. Kenapa? Di dalam pikiran seorang membangun rumah yang bijaksana, dia tidak hanya berpikir tentang rumah yang dibangunnya, tetapi juga
saya atas. Isu pun kenapa gak cocok saya sama Dodi apa yang gak cocok lah? Apa yang ada di dalam pemikiran kita ketika menjalani kehidupan rumah? Banyak orang tidak bahagia atas pernikahannya. Banyak juga orang tua yang menderita melihat keadaan rumah tangga anak-anaknya. Jadi oleh sebab itu bagi kita semua yang sudah menikah dan yang juga kepada kalian berdua, bangunlah pernikahan itu di atas dasar yang kokoh, yang kuat, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Amin. Memang ketika kami muslim menikah kemarin itu dengan mereka berdua ini, ya, memang kembali sebelumnya sudah punya pemikiran seperti ini. Apa yang kamu lakukan nanti sudah menikah? Memang dia katakan, kebetulan si Dona ini seorang pelayan gereja ini, ya. Jadi saya mau kehidupan rumah tanggaku, saya utamakan berdoa dulu, bersekutu dulu, ada sabtunya, dan mengarahkan keluargaku untuk berdoa, rajin berdoa untuk berdoa. Itu pertama. Bukan yang manis-manis itu, bukan pernikahan di rumah kita. Oh, nanti di rumah saya itu tempat keramiknya di sana, meja tamunya di sana, dapurnya di sana, pernikahnya begini bobono. Bukan. Undang dulu Yesus Kristus di dalam kehidupan rumah tanggaku yang kokoh. Itu saja, tidak ada yang lain. Itulah yang membuat kehidupan rumah tangga kita itu bahagia. Jadi bukan patokan kehidupan yang keluarga yang berbahagia itu dengan kekayaan. Oh, saya akan menikah dengan kalau mertua saya itu kaya-kaya, yang sudah ada rumahnya. Apalagi nanti waktu ngasih tulus itu dikasih kunci mobil, wah bahagia kali hidupku. Belum tentu. Ya, ada bos sama ini, saya orang muda, terus saya tidak orang dokter di sini, wanita sebelumnya kita kehilangan, ente sudah hilang, aku membayar dividen. Tapi buruh kata dividen, wah, mardah-mardah, kurang bom ini kan, masa sudah membeli angkatan di sini tadi. Nyoba mau mendalam, asal dalam dapat lagi buruk, dapat dalam nyon, dalam prat, ujian dunia itu bermobil, ino asal dia menghela. Jadi kau jaga muda dalam kasih, oh masuk ina. Berbujuk di sini itu, tak kalah berbujuk so bayar dari apakah bahagia anaknya? Tidak, semakin susah. Belum lagi menjalani kehidupan rumah tangga sudah memikirkan kredit. Bukan itu, tidak bahagia. Walaupun di mata orang itu kalau dilihat dari dipoles di luar, di dalam hancurkan. Dikatakan dalam Matius 7 ayat 21, bukannya setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, selain janji pernikahan yang kamu ucapkan nantinya, janji pernikahan itu kalau kita renungkan, kalau kita jalan cukup berat. Ya, dalam keadaan sakit atau sehat, kaya atau miskin, susah atau senang. Kalau kaya nggak jadi masalah, kalau kaya nggak jadi masalah, kalau sehat nggak jadi masalah. Kalau kebalikannya terjadi, bahagia nggak kau? Siapkah saling menopang? Siapkah saling menolong? Siapkah saling memperhatikan?
bilang ke kamu, kalau kau aku seperti ini, tak akan mau aku dulu. Kan pilihanmu. Jalani, itu kuncinya. Makanya undang Yesus sebagai pengokoh dalam kehidupan rumah tanggamu. Jika kita mengundang Yesus sebagai penolong kita, menopang kita, mengokohkan kehidupan keluarga kita, akan masa di kemudian akan kita bijaksana menghadapinya. Hidup rumah tangga yang berbahagia itu tercipta jika ada kesetiaan. Ya. Saling percaya pada pasangan kita. Tanpa adanya sikap saling percaya pada pasangan hidup kita, akan sulit bagi kita untuk membangun sebuah kehidupan rumah tangga. Yang ada adalah saling curiga, menyakitkan, melukai perasaan. Karena saya tahu kalian berdua ini sudah kehidupan dilanjutkan dari latar belakang yang berbeda. Satu suku Batak, satu si Maluku lain. Satu anak siap bulan, saudara siap kanan. Itu sudah berbeda. Kalau siap kanan, sudah pengaduan. Adik-adiknya orang tua. Kalau siap bulan, biasanya agak manja. Walaupun saya tahu si bayi ini tidak manja, dan juga sudah mandiri. Ya. Bukan memang karena seperti ini tidak ada yang mau lagi dia adanya tidak ada lagi. Mungkin abang-abang sudah orang-orang sukses. Amin. Ada sukses di dalam pekerjaan, sukses dalam keluarga. Si Dona ini baru udah mau pergi Dona adik-adiknya mulai nak itu malam itu rohani terburuk adikku balik. Jangan berteman budi. Ya seperti yang kita katakan kemarin, kalau ada kasih, kalau nggak ada jangan paksakan kan. Emang harus hidup dalam diri kita kalau kita mengatakan dengan jujur. Orang tak tahu, udah habis malu. Dan paksakan membuat kehidupan rumah tanggamu menjadi berantakan. Ini Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu Yesus pernah berkata bahwa orang yang membentuk dan menguasai bumi hidupnya akan diberkati. Jadi ciptakan komunikasi yang baik, ciptakan saling penerimaan saling yang baik. Untuk membangun hidup pernikahan yang bahagia itu Yesus mengingatkan kita bahwa setiap pasangan Kristen itu harus mampu menjaga keludusan pernikahan dan hidup senantiasa dalam kehidupan rumah tangga, baik sebagai suami dan istri. Masing-masing pihak, baik suami maupun istri itu dituntut untuk berperan aktif dalam bertanggung jawab dalam mengupayakan keutuhan hidup rumah tangganya. Bagaimana caranya? Tadi di dalam pembacaan kita, seorang istri harus berusaha menenangkan hati suaminya. Pengertian kata tuntut bukan seperti hubungan antara atasan dan bawahan. Mula amati sabang kalijuan hormat berat anak. Yang kalijo hormat anak seperti itu. Tunduk itu merendahkan diri, tidak merasa lebih, tidak bersikap berlebih, dan tidak bersikap over. Setia, karena Tuhan begitu setia mengasihi kita, tidak harus setia kepada pasangan kita. Dengan benar, bagaimana saya akan benar-benar kepada Tuhan, sedangkan suami saya tidak saya dengar. Berarti dengar. Mudah-mudahan anak kayak mau handphone yang juga satu hari. Kalau sharing ada pendapat di rumah, begitu diberi kesombongan. Nah, semua dulu. Saya seperti itu sama pendiri dari Anda, pendiri dia. Begitu, gimana? Kan udah mau bilang tadi, nggak sependapat pula.
berpendapat sama kita itu tidak. Tapi coba kita saling menghargai, yang menghormati, menghargai. Itulah wujud dari saling menghormati, menghargai adalah Tuhan. Ada orang nggak bisa terlalu pendiam. Yang pendiam, karena seperti ini katanya pendiamnya luar biasa. Orang sibuk. Apalagi polisi kurang masih tua. Kalau yang masih semua orang masih tua dia masih belum. Alai kalau kau masih pendapat semua belum buruk HP belum baru heran kan buruk masih bingung. Ya saya nggak suka orang diambil terlalu pendiam sekali. Memberitahu jaga martabat dan juga wibawa suami. Kalau tidak kita lagi istri-istri ini menghargai suami kita, istri. Jadi bagaimanapun keadaan suami-suami kita pada saat ini, yang hargai, hormati, itu peran kita sebagai istri, sebagai ibu. Yang lebih hormat binatang arahan daripada kita sebagai istri sahnya. Seorang istri diharapkan mampu melayani suaminya dengan kasih yang murni, yang penuh dengan kesalehan berdasarkan firman Tuhan agar dapat menenangkan hati suaminya di dalam Kristus. Memang secara jasmani seorang istri memang lemah dibanding suami. Namun justru dibalik kelemahan dan lembutnya sebagai perempuan, setiap istri yang takut kepada Tuhan dikarunia suatu kekuatan yang besar. Jadi oleh sebab itu dengan kekuatan cinta kasih yang besar dan mulia itu, seorang istri dapat menempatkan dirinya secara benar untuk mendampingi, untuk menopang, bertanggung jawab kepemimpinan suami sebagai imam dan kepala di dalam ibadah. Kemudian yang kedua, sebagai seorang suami harus lebih bijaksana dan menghormati istrinya. Dalam hal ini, seorang suami dituntut untuk menerima senantiasa hidup bijaksana dengan pengertian, hidup dengan istrinya di dalam kasih dan selaras dengan firman Tuhan. Orang ditiki madongan matale hormatu. Dengan tangan number rumah tangga walau tumbar minggu anak kita paham ini apa jodoh masih jodoh-jodohan ujung-ujungnya dapat minggu di anak dan anak masih jodoh-jodohan tapi terima kasih ini nama dia mengalami waktu perlu number rumah tangga masih jodoh-jodohan koma mami, saya tuh prestasian koma lah. Jadi di sini kita dituntut saling, ya, saling bersama-sama. Untuk membangun kehidupan rumah tangga. Jadi mengasihi istri adalah gambaran mengasihi Tuhan. Kasihilah istrimu. Karena apa? Karena dia belahan jiwamu busuk yang hilang. Tanpa dia maka saya tidak lengkap. Walau keaman, walau nata sejabu manalau dan wari. Soalnya bukan pilihan yang keaman. Walau keaman. Jadi kalau untuk mereka itu mereka jauh. Sedia ada kuiwa, tapi kebetulan ada masalah kita kawan, kawin, itu, ada, perhatian nanti orang mereka berarti, orang pada semuanya itu, enak sudah paham, ada yang kelihatan, ada sakina, sedih. Usaha besok orang ini, warna susah lupa sama
berusaha menghadapimu. Kung natin na matapos na sili dan ibu, bunuh ibu mesti. Apa semua? Jadi bisa dikatakan istri kita itu adalah tulang rusuk kita. Tanpa dia maka saja lengkap. Harus seperti itu. Dia adalah pemberian yang terbaik dari Tuhan. Bahwa dia mak, istri kita itu pemberian yang terbaik dari Tuhan. Bahwa dia mak, waktu itu manusia atau manusia. Berarti ada pemberian yang lain. Ada sifat manusia. Saya yakin kita di sini adalah pasangan-pasangan yang seia, sekata, ya, yang selalu memang dia satu-satunya belahan jiwa kita. Amin. Saya mau memberi diri, memberi hidup, saya mau memberi yang terbaik bagi dia. Ketika kita bekerja di luar sana, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk istriku, untuk anak-anak. Punya prinsip kami itu, digaji aku. Ya pulang kerja, kebode. Pulang kerja, bahkan kartu lain. Pulang kerja, L3. Pulang kerja, baju lagi. Berarti kita hanya memikirkan diri kita. Bagaimana ketika kita pulang kerja, masaknya istriku, makannya anak-anakku, cemana kebutuhan anak-anak. Itulah seharusnya peran sebagai seorang suami. Rela berkorban seperti Kristus berkorban bagi jemaatnya, demikian juga suami dan istri. Itu tadi penyalaan diri itu. Maknanya ini ibarat seperti ini. Dia menerangi. Ya, kalau kita matikan lampu ini pada malam hari, yang kecil ini dapat menerangi ruangan ini. Saya berkorban untuk memancarkan cahaya terang. Pokoknya kehidupan suami istri itu seperti itu. Saya memberi terang, menutupi kekurangan satu dengan yang lain. Orang yang kisah suaminya, ada padu berani berkata dari dia. Dia semua ini dalam kaki, kamu saya kata tak boleh, hargai. Jangan kita mempermalukan suami kita atau istri kita di depan dunia. Itu saya pesankan kepada kita semua. Hargai, hormati bagaimanapun kelemahannya, kekurangannya di dalam hidupnya. Itulah kehidupan yang berbahagia. Istri itu memahami aku. Suami itu memahami aku. Makanya bukan dan anakku dan harta portfolio, tapi kalau itu kita komitmen dalam kehidupan kita, keluarga kita akan bahagia. Sebagai suami harus terus menghormati istrinya sebagai teman pewaris dan saudara dan kasih karunia Kristus. Untuk itu kepada kalian berdua, Feli dan Dona, ya, biarlah kalian mengarungi kehidupan rumah tangga ini dengan dasar firman Tuhan. Ya, fondasi yang pokok adalah firman-Nya. Rajinlah berminggu, ulang dimulai sehari absen, apalagi akak aman. Saya tak tahu apanya di gereja kali ini, akak aman ini murah akak tidak. Ya, rajinlah ke gereja, utamakan berminggu, barulah dan itu bisa kita kerjakan. Membangun hidup pernikahan yang bahagia jika kita menggunakan Yesus sebagai memperteguh, memperkuat dan mengokohkan kehidupan keluarga kita. Amin. Mari kita bersama. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami secara khusus kepada kedua mempelai. Jika kami membangun kehidupan pernikahan yang bahagia, dan kami Tuhan boleh mengundang Yesus untuk memperkokoh kehidupan keluarga kami, secara khusus kepada kedua mempelai. Tuhan Yesus,
begitu banyak tantangan yang mereka hadapi nantinya dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sertai mereka Tuhan, biarlah mereka boleh saling menopang satu dengan yang lain. Ketika mereka boleh mendengarkan firman pada saat ini, kami yang tidak percaya kehidupan rumah tangga mereka akan berjalan dengan baik dan lancar, sekalipun banyak tantangan yang mereka hadapi. Tuhan berkati juga Tuhan pada saat ini, ketika mereka akan melangsungkan pernikahan kudus pada saat ini, berkati mereka berdua ya Bapa, sertai kehidupan mereka, kasih-Mu tetap bersama-sama dengan mereka. Kami juga Tuhan memohon Engkau boleh berikan cuaca yang baik pada hari ini, ketika nantinya juga akan mewujudkan acara adat kami. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita masuk di dalam acara keberkatan pernikahan, kami undang kepada orang tua laki-laki dan perempuan ke tempat duduk yang sudah disiapkan dan akan dilaksanakan acara sukma kepada orang tua masing-masing. Acara ini kami persilakan dengan pujian kita. Cintamu
liturgi di dalam pemberkatan pernikahan. Mari kita ikuti bersama-sama. Saudara-saudara yang terkasih, kita berhimpun di sini sekarang di hadirat Allah dan di hadapan para saksi untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan ini dalam pernikahan yang suci. Hal itu adalah suatu masa yang mulia di dalam penghidupan yang dibentuk oleh Allah sendiri untuk menyatakan kepada kita persekutuan ajaib yang terdapat antara Kristus dan sidang jemaatnya. Hal itu adalah juga suatu masa yang suci di mana Kristus telah menghiasi dan memperindah pernikahan dengan kehadirannya di Kana Galilea. Oleh karena itu, pernikahan tidaklah patut bila tidak dengan aturan, tetapi pernikahan haruslah dilangsungkan dengan rasa hormat, dengan kebijaksanaan, dan dengan hati-hati serta takut akan Tuhan. Di dalam masa yang suci ini, kedua orang ini datang sekarang di sini untuk dipertemukan. Saya meminta serta memperingatkan kamu berdua yang berdiri sekarang di sini di hadirat Allah, supaya kamu mengingat bahwa cinta kasih serta kesetiaan adalah sangat penting sebagai dasar rumah tangga yang berbahagia. Tidak ada satupun ikatan manusia yang lebih halus dan lebih peka daripada ikatan pernikahan. Dan tidak ada sumpah yang lebih suci daripada yang kamu pertanggungjawabkan sekarang. Jika sumpah yang nikmat ini tidak dilanggar, dan jika dengan tabah kamu berusaha untuk berbuat kehendak Allah Bapamu yang di surga, hidupmu akan penuh sukacita dan rumah tanggamu yang kamu dirikan sekarang ini akan tetap dalam damai dan sejahtera serta bahagia. Wedi pendakotan Umbah, maukah engkau menerima perempuan ini menjadi istrimu, hidup bersama-sama dengan dia di dalam pernikahan yang suci? Maukah engkau mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan melindungi dia di dalam derita atau kesenangan, dalam keadaan sakit atau sehat, susah atau gembira, miskin atau kaya? Maukah engkau meninggalkan semua yang lain serta memegang teguh hanya dia saja selama kamu berdua hidup? Saya mau, Tuhan mau. Donna Francisca Simbolo, maukah engkau menerima laki-laki ini menjadi suamimu, hidup bersama-sama dengan dia dalam pernikahan yang suci? Maukah engkau mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan melindungi dia di dalam derita atau kesenangan, dalam keadaan sakit atau sehat, susah atau gembira, miskin atau kaya? Maukah engkau meninggalkan semua yang lain serta memegang teguh hanya dia saja selama kamu berdua hidup? Saya mau, Tuhan mau. Siapakah yang menyerahkan perempuan ini untuk dinikahkan kepada laki-laki ini? Kami undang kedua orang tua perempuan supaya berdekat. Saya menyerahkan putri saya ini untuk dinikahi Wilky dan bukan ibu. Saya memiliki pandangan berubah menerima Donna Francisca Simbolo menjadi istriku, memperoleh dan bukan engkau sejak hari ini, baik senang atau susah, kaya atau miskin, sakit atau sehat, saya tetap mengasihi engkau
selama setiap dunia ini. Inilah ajaran saya itu, sesuai dengan hukum yang suci daripada Allah. Demikianlah aku menjanjikan kesetiaan kepadamu. Saya dengan Francis Kasihbola menerima engkau, Welki Pandapoka, menjadi sangku mengawal dan membangun engkau sejak hari ini. Baik senang atau susah, sakit atau sehat, miskin atau kaya, saya tetap mencintai dan mengasihi engkau selama kita berdua hidup hingga ajal menceraikan kita sesuai dengan jalan suci daripada Allah. Demikianlah aku menjadikan kesetiaan kepadamu. Cincin ini adalah suatu benda lahir yang nampak sebagai tanda hal karunia yang dalam dan rohani, menyatakan kepada semua orang persatuan dari laki-laki dan perempuan ini di dalam pernikahan yang suci melalui gereja dan Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan cincin ini saya menikahi engkau dalam nama Anak Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan cincin ini saya menikah dengan engkau dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita bersama dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kiranya Tuhan memberkati penyerahan cincin-cincin ini, sehingga dia yang menyerahkannya dan dia memakainya dapat tinggal dalam sejahtera, sehingga hidup rumah tangga mereka dapat berlangsung di dalam kasih dan damai. Ya Allah yang Maha Kasih, Pencipta dan Pemilik dari segala manusia, Pemberi dari segala anugerah rohani, Pencipta dan hidup kekal, curahkanlah Roh-Mu di atas laki-laki dan perempuan ini yang kami berkati di dalam nama-Mu, supaya dengan sungguh-sungguh mereka dapat berpegang teguh serta sungguh-sungguh dapat menjalankan serta memenuhinya dan dapat tinggal tetap di dalam kasih dan sejahtera yang sempurna dan hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Pandanglah dengan anugerah-Mu atas mereka, sehingga mereka dapat saling mengasihi, saling menghormati, saling mencintai satu sama lain, yang dengan demikian dapat hidup bersama-sama dalam kesetiaan dan kebenaran, di dalam kebijaksanaan dan kesalehan yang benar, sehingga rumah tangga mereka menjadi persinggahan dari anugerah dan tempat damai sejahtera demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Oleh karena Welki Pandapoka Purba dan Donna Francisca Simbolo telah saya sepakat untuk hidup bersama-sama dalam pernikahan yang suci dan telah bersaksi dari hal itu di hadirat Allah dan di hadapan sidang ini, dan lagi pula telah menjanjikan kesetiaan mereka satu sama lain yang dinyatakan dengan jabatan tangan dan tukar cincin. Maka dengan ini saya nyatakan
Acara pemberkatan telah selesai, tibalah kita masuk dalam penandatanganan surat nikah. Oke, kami menampilkan orang tua dari laki-laki dan orang tua dari perempuan ke depan dan nanti seorang anak. Kami akan bacakan surat nikah
Gereja Metodis Indonesia dalam Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jemaat Demi Glory Lantai 7 Resort El Sadai Distrik 2 Wilayah 1. Surat tinggal nomor tercantum. Pada hari ini Kamis tanggal 28 bulan Desember 2023, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, telah menerima pemberkatan nikah mempelai laki-laki nama Welwi pada Kota Purba, tempat tanggal lahir Sepinggan 10 Januari 1995, tanggal baptis 7 Mei 1995, tanggal sidi 26 Desember 2014, anggota gereja GKPS Sepinggan. Nama ayah Bambang Purba almarhum, Ibu Hormentina Borosaragi almarhum. Dengan mempelai perempuan nama Donna Francisca Simbolon, tempat tanggal lahir Medan 19 Januari 1998, tanggal baptis 12 Juni 2000, tanggal sidi 12 April 2015, anggota gereja Demi Glory Lantai 7, nama ayah Francisco Simbolon, Ibu Lasnaida Borunengora. Tertanda tangan mempelai laki-laki dan tertanda tangan mempelai perempuan. Orang tua wali dari laki-laki Bapak Ahmad Purba, orang tua dari mempelai perempuan Bapak Francisco Simbolon. Disaksikan oleh saksi Bapak Hendra Purba dari laki-laki, Bapak Marudut Simbolon dari mempelai perempuan. Diketahui pimpinan jemaat ini Glory Lantai 7, Pendeta Romauli Sinurat SDH. Tanda sukacita gereja ini, gereja ini akan memberikan suara kita sebagai cenderamata. Waktu dan kesempatan ini kami serahkan kepada Bapak Speaker Purnagawan AKBP FPCH. Jadi kepada dukungan penari ada buatan dan nama saya pun pada bukan juga nama kita. Jadi kira-kira ada memberikan akibat jadi baca aja supaya kalian anak-anak terwakil demi guru Tuhan Yesus. Jadi Guru Muhammad Muhammad adalah keluarga seperti itu. Jujur keluarga kalau mau gimana jujur Tuhan.
sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan kami ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk dapat memahami betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya senantiasa bertambah rasa syukur kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah ini. Jemaat kami minta untuk kami berdiri. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga, mari kita merayu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dalam damai dan sejahtera yang daripada Tuhan, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai pada saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk dan kita mengambil waktu sejenak bersatu sejenak. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Acara kita selanjutnya pada wasis yang padanan bersama guru sekaligus foto dengan pendeta. Shalom. Berjudul Tersaha oleh Minta Tuhan Tafarke Gamba Saidon Visia Asal Porong Lerokan Ibana Boi Margara Toho Pegan Ima Bamasur ni Burungan Berkelan Amin Aparan Tikyo Nahu persangami kami Nang Bandela Nahu persangami kami Sudi Barfadano ni GFD Gloria Mentel 7 Nomor sama kami dalam Dainang Nomor Pormeroha Mulai dipegang pasangan kami Tuhanmu selalu ada Dainang Dilihat kamu kamu nanargai Kikimu nanargai Iman Di Bapak di Murunami Kelanami Aparan Kikiot Molo tu orang kala awalnya dengan buku pasangan kami Tuhanmu selalu ada Dainang
Tuhan tamanangkongi tahun pasuna Tuhan nasalubunna lung sipuli dan manusia bagas doro di Tuhan tahu rapulun mahita tu poguni alaman nau ubarani abi di gangui warna ujung Tanjung Orawa ima sama tangan di atas dorong film ICU manjaro dong pasangan don ada nau bongkar Tuhan anak kota nasomararo rohani anak tanah dua ibadah sama lima atau basis dan hati mewakili suhu parabol mohon shalom. Shalom. Esok hari sudah kita ada yang biar jam. Shalom. Iya itu sangat tu. Orang nama di kita sempurna, orang nama nanti berkata nama nanti kita mulai membuka seperti kami anak doa ya. Itu hari terlalu bima menghargai kami, menghormati kami, nama pinat kita. Kalau nanti sebagai pemberkatan kami anak naik terhormat kami melalui kuasa kami doa sahut nama perangkat kami perhalalui teman-teman ini biar berbeda tulis atau di mulia sosolima permohonlah sudema akan dilakukan kami dari buku kami perkasarati do sudema hubungan proses tiga nanti melalui bagi muhakkam dan kita melalui mahasudon nan raja di pulau kami warga Sipol raja yang sore pada lasbuah kamuma di berkasangkanya pula di mana kami warga rumah nampak baik di bulu raja gabi membentuk rumah tangga di baru mesin di bagasan nyata akhirnya rumah tangga hasilnya jolota lalu bima dijolori Tuhan. Nama raja yang surpana dong pulang kita bersimpul siantongan di bagas dorong di mata rakudur wajibna di mana bidara di raja di pulau dalam yang kami bagas pulau tu bagas nasinya iman di warna ujung los isi kita makan ikan alas dongin ekspedio nabi darah di raja alamima nastohma perangkat doa ina padilan kursi modal akan dapur kote doma di jaga kasih tuana ramal dulu dari sama dan nalasto min ekspedio nasomanima naik pesawat untuk ada dapur kami tu raja dulu kami warga Sipolo. Alamima saya pertama dengan kita sempurna saya pertama pandangan kita di bulan di kota kita sentuhan di kasih di mata seluruh orang sekali kita sempurna Tuhan memberkati. Baiklah Bapak Ibu, sebelum masuk jalanan kami semua majelis jangan diberjani dan jemaat sudah berdoa bersama kedua mempelai bersama dengan yang pemutih.
Mungkin